Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Edisi kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang prestasi dua tokoh besar Nusantara. Seperti telah umum diketahui bahwa Patih Gajah Mada mempunyai prestasi yang sangat mentereng dalam mempersatukan Nusantara dengan Sumpah Palapanya, sehingga ia menjadi tokoh yang tak tertandingi pada zaman kerajaan Majapahit. Di sisi lain, seorang tokoh bernama Arya Wiraraja yang dibicarakan hampir selalu keburukan dan keculasannya. Nah, dalam kesempatan ini, Mas Mansur Channel akan mengungkap jejak langkah keduanya tentang Tanpa Tedeng Aling-Aling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan tentunya, dan semoga ke depan tentu dan tetap membanggakan bagi kita semua, saudara-saudara. Siang ini diskusi kita biar agak hangat-hangat sedikit. Kita akan mendiskusikan dua orang tokoh dalam sejarah Indonesia. Dua orang tokoh ini yang sudah dikenal, satu ada tokoh bernama Mahapatih Gajah Mada, dan satu lagi seorang tokoh bernama Arya Wiraraja. Nah, tokoh Mahapatih Gajah Mada atau Mahapatih Empu Mada adalah tokoh yang luar biasa besar tentunya dalam sejarah di Nusantara atau Indonesia yang di masa yang lalu disebut Nusantara. Prestasi daripada Mahapatih Empu Mada ini luar biasa. Paling tidak menurut para penulis yang sampai hari ini jatuh ke tangan kita tulisannya. Ada Profesor Muhammad Yamin, ada yang hari ini banyak menulis terkait prestasi-prestasi Empu Mada. Nah, Mahapatih Gajah Mada ini dari muda sudah luar biasa. Beliau menjadi bekal atau komandan Pas Pampres, saat itu bekal daripada pasukan Bayangkari atau pasukan pengawal presiden kalau saat ini loh. Jadi jangan kalau dibandingkan masa lalu pasukan Bayangkari itu sama dengan Pas Pampres hari ini. Jadi bekal itu komandannya. Nah, bekal Gajah Mada saat itu yang umurnya baru belasan tahun, kemudian punya prestasi di dalam menyelamatkan Raja Jayanegara dalam pelariannya menuju Badander. Saat itu Majapahit sebuah kerajaan yang awal, yang baru berdiri, sekitar mungkin hampir 20 tahunan ya. Di Raja yang kedua ini memang banyak pertentangan. Saat itu sedang ada kudeta oleh seorang Dharma Putra bernama Rakuti. Nah, ini pemberontakan Rakuti ini luar biasa. Meskipun sebelumnya sudah banyak perlawanan-perlawanan dari teman-teman sang ayah dari Raja Jayanegara. Namun yang paling membahayakan adalah pemberontakan Rakuti, sehingga kemudian Keraton Majapahit jatuh dan bekal Gajah Mada untungnya bisa menyelamatkan sang Raja Jayanegara. Itu prestasi awal daripada seorang bekal bernama Gajah Mada. Dan dalam perjalanan selanjutnya, bekal Gajah Mada ini kemudian diangkat oleh Raja Majapahit Jayanegara menjadi patih di daerah-daerah bawahan, seperti nantinya di Daha dan sebagainya. Itu yang merupakan daerah-daerah bawahan. Nah, kemudian pada sekitar tahun 1331-an itu yang namanya bekal Gajah Mada kemudian ketika Patih Gajah Mada sudah patih, belum Mahapatih, karena setelah bekal diangkat menjadi patih di Daha setelah pergantian raja dari Jayanegara menjadi ratu Tribuana Tunggadewi. Patih Gajah Mada saat itu masih patih di Daha.
itu kemudian menundukkan perlawanan di bumi Sadeng. Jadi banyak perlawanan saat itu pada kerajaan Majapahit, dan Patih Gajah Mada adalah seorang yang berjasa dan berprestasi untuk menundukkan Sadeng dan Keta yang berada di bumi-bumi bagian timur Majapahit. Nah, saudara-saudara, kemudian prestasi terus melambung. Patih Gajah Mada ini kemudian diangkat menjadi Mahapatih oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Sehingga beliau juga pada waktu diangkat menjadi patih membacakan atau memberikan sumpah yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Amuktipalapa. Bahwa patih atau setelah menjadi Mahapatih, jadi Mahapatih ini patih dari kerajaan Majapahit meliputi daerah-daerah bawahannya. Mahapatih Gajah Mada bersumpah bahwa tidak akan makan palapa sebelum Nusantara bersatu. Palapa ini apa? Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah ada yang mengatakan, oh itu bumbu masak. Patih Gajah Mada tidak akan makan bumbu-bumbuan, tidak akan makan pedas barangkali, tidak akan makan apa ya, yang sambal barangkali begitu. Nah, kita tidak tahu makan palapa. Atau ada yang, kalau orang Madura sih bilang tidak akan makan pelapa. Pelapa itu diibaratkan, pelapa itu bumbu-bumbu juga. Nah, kalau yang lain berbicara tidak akan menikmati kemewahan duniawi sebelum menyatukan Nusantara. Dan ternyata memang Patih Gajah Mada kemudian bisa menundukkan banyak tempat, mulai dari Sumatera, Melayu, nantinya ada sampai Tumasik, ada daerah-daerah Banjar, ada daerah-daerah di Sulawesi, ada daerah-daerah di Sumbawa, sampai yang namanya daerah-daerah di Irian. Itu yang kemudian dapat menyatukan Nusantara. Jadi dalam prestasinya, Mahapatih Gajah Mada kemudian melakukan penundukan daerah-daerah yang belum bersatu dengan Majapahit. Ada Melayu, ada Temasik di sekitar Singapura, ada yang namanya Gurun di Lombok, ada yang Dompu, yang sekarang masih namanya Dompu, ada yang namanya daerah-daerah Tanjung Pura, sampai di daerah-daerah Sulawesi, dan mungkin kemungkinan daerah-daerah di Maluku. Seperti itu keterangan yang kita bisa dapatkan dari tafsiran-tafsiran babat negara Kertagama dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, itu yang bisa didapatkan informasi yang sangat banyak tentang prestasi Patih Gajah Mada, yang mana menjadi simbol daripada pemersatu Nusantara pada masa yang lalu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang namanya prestasi daripada Banyakwide atau Arya Wiraraja. Terkait prestasi yang diraih atau dicapai oleh Banyakwide atau Arya Wiraraja, memang sejarah Indonesia agaknya menganaktirikan. Jadi sampai saya baca sampai tahun 2011-an itu tidak pernah atau jarang ada penulis yang menuliskan tentang prestasi hebat Arya Wiraraja. Jadi banyak tulisan yang mengatakan kalau ngomong Arya Wiraraja itu pasti seorang tokoh politikus yang culas, yang bermuka dua, yang licik dan sebagainya. Saya nggak ngerti juga dari mana analisa seperti itu. Paling tidak ada keterangan dari para raton itu yang menjadi dasar bahwa Arya Wiraraja saat itu ketika pada masa pemerintahan Kertanegara bersekutu dengan Jayakatwang dan menasihati Jayakatwang untuk memberontak pada Raja Kertanegara. Mungkin di situ. Nanti setelah yang namanya Raja Kertanegara gugur, Arya Wiraraja ikut yang namanya Raden Wijaya. Ini kan berbeda lagi. Dan kemudian baru setelah
Raden Wijaya menang, Arya Wiraraja meminta bagiannya. Jadi seolah-olah pokoknya sampai tahun 2011 atau tahun 2012, kalau ngomong Arya Wiraraja itu enggak banget deh. Pokoknya curang aja. Ceritanya begitu kira-kira. Nah, satu-satunya daerah yang berani mengusung Arya Wiraraja, menurut hemat saya saat itu hanya wilayah yang bernama Sumeneb. Sumeneb luar biasa terkait Arya Wiraraja. Dan mungkin kalau di Bali ada Trah Arya Wangbang Pinati. Pertanyaannya, loh kalau Lumajang gimana Pak Mansur? Lumajang saat itu nggak ngerti Arya Wiraraja, bahkan masyarakatnya atau ininya jarang ya. Jadi orang jarang tahu Arya Wiraraja gitu. Sampai tahun 2011. Kalaupun tahu, para pegiat sejarah atau pecinta sejarah taunya Arya Wiraraja jelek amat itu. Ini yang perlu saya sampaikan ceritanya. Namun menurut hemat saya bahwa prestasi Arya Wiraraja ini luar biasa. Jadi Arya Wiraraja ini adalah seorang politikus yang mumpuni. Politikus ini tidak bisa menunjukkan dia berpihak satu, tapi beliau ini menunjukkan keberpihakannya ini kemana-mana. Tidak dalam arti tidak punya sikap. Sikapnya jelas. Arya Wiraraja sebenarnya adalah seorang pelindung daripada Wangsa Rajasa. Loh kok bisa Pak Mansur? Jelas, Arya Wiraraja pelindung daripada Wangsa Rajasa atau Trah daripada Ken Arok dan Ken Dedes. Urusan Arya Wiraraja berkomunikasi dengan Jayakatwang, berkomunikasi dengan Kertanegara jelas. Ini urusan hubungan politik. Jadi kalau ada orang politik karena bela Trah Wangsa Rajasa saat itu, kemudian tidak mau bergaul dengan Trah daripada Wangsa Sinelirnya Ken Dedes dan Tunggul Ametung, ya namanya cilaka 12. Namanya bisa dikubur itu prestasinya. Belum sudah habis Arya Wiraraja. Tapi Arya Wiraraja ini orang yang konsisten sebenarnya. Ini yang tidak dimunculkan dalam sejarah Nusantara. Kekonsistenan Arya Wiraraja dalam mengawal Trah Wangsa Rajasa. Buktinya, oke, kita akan diskusikan pada para penonton yang membanggakan. Sebelumnya kita ngopi dulu, ini ada sisa-sisa kopi yang bikin kita tambah semangat ya, para penonton yang membanggakan. Saya akan lanjutkan terkait bagaimana kekonsistenan Arya Wiraraja sebagai pelindung daripada Wangsa Rajasa. Yang kita ketahui saat itu Wangsa Rajasa pada zaman kerajaan Singosari ini adalah wangsa yang terpinggirkan sebenarnya. Dia kalah dengan Wangsa Sinelir. Kalau saya mensitir Babat Pararaton, ada Wangsa Sinelir. Wangsa Sinelir ini apa? Saya menduga Wangsa Sinelir ini adalah wangsa keturunan daripada Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Loh kok bisa jadi Sinelir? Dia kan lebih tua. Anak-anak Ken Dedes lebih tua. Oke, tetapi keturunan Tunggul Ametung bukan pemegang Trah yang sebenarnya, yang dari kerajaan Tumapel. Karena Tunggul Ametung tidak pernah jadi raja. Tunggul Ametung adalah hanya akubu atau sekelas bupati. Yang menjadi raja jelas adalah Ken Arok si Rajasa Sang Amurwa Bumi. Mungkin seperti itu. Nah ini keturunannya adalah mulai dari Mahisa Wongateleng, Mahisa Campaka, dan sebagainya. Nanti ke bawah ada Lembutal, ada Raden Wijaya. Namun dalam perjalanannya ternyata yang menjadi penguasa tidak pernah ada yang namanya Trah Wangsa Rajasa. Yang menjadi atau keturunan Ken Dedes dengan Ken Arok. Yang menjadi penguasa adalah keturunan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Tolong dicatat ini oleh sejarah Nusantara. Yang menjadi penguasa Anusapati, keturunan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Anaknya atau mungkin menantunya Raja Seminingrat adalah cucu Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Kertanegara cucu buyut daripada Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Loh, artinya saat itu keturunan Ken Dedes dengan Ken Arok hanya menjadi pendamping. Mahisa Wongateleng, anak daripada Ken Dedes dengan
Kenaro, nggak ngerti kita jabatannya apa. Yang namanya Mahisa Campaka, kemudian membantu yang namanya Sminingrat menjadi raja, dan dia menjadi seorang pembantu raja, jadi pembantu saja, jadi wakil raja, bergelar Narasinghamurti. Dan Narasinghamurti inilah orang yang berperan besar dalam mendidik atau mengkader yang namanya banyak Wide atau Arya Wiraraja. Dan Arya Wiraraja adalah orang yang konsisten menjaga terah wangsa Rajasa. Nah, setelah Narasinghamurti yang namanya jabatan pembantu raja itu dihapuskan, malah tidak ada. Nah, kita lihat di Halembutal tidak pernah menduduki jabatan yang penting. Yang namanya Raden Wijaya nantinya ini masih kalah mentereng dengan yang namanya Jayakatwang. Nah, saudara-saudara, saat itu yang menguasai jalannya pemerintahan, yang menguasai, yang menjabat kekuasaan adalah keturunan Wangsa Sinelir. Nah, Arya Wiraraja konsisten membantu yang namanya Wangsa Rajasa, Trah, Kenaro, dan Kenedes. Dalam perjalanan sejarahnya ternyata kita nggak tahu bagaimana pertentangan antara Kertanegara dengan yang namanya Jayakatwang, perkoncoan atau pertemanan Arya Wiraraja dengan Jayakatwang, tapi semua itu yang dilakukan oleh Arya Wiraraja ternyata ditujukan untuk membantu keturunan Wangsa Rajasa. Kok bisa, Pak Mansur? Ya, kita cek saja dalam data-data berikutnya. Yang namanya Kertanegara kemudian hancur. Kalau kita ikuti logika, karena Arya Wiraraja, oke lah. Tetapi saudara-saudara, ketika Raden Wijaya lari ke Madura, perlu diketahui Raden Wijaya ini buronan nomor 1 loh. Buronan yang dicari oleh Jayakatwang. Namun, ini hal yang berbeda yang dilakukan oleh Arya Wiraraja. Kalau kita ikuti para raton, bahwa Arya Wiraraja, orang yang berjasa pada Jayakatwang dalam membisiki atau menyarankan menyerang ibu kota Singasari, sehingga Raja Kertanegara gugur. Kalau kita ikuti itu berarti Arya Wiraraja punya posisi penting dong dalam pemerintahan Jayakatwang berikutnya. Dia bisa minta apa saja. Tapi kenapa kok Arya Wiraraja tiba-tiba menerima buronan nomor 1? Logika kita gila banget ini orang. Atau bisa dikatakan stres. Kalau itu memang dilakukan tanpa tendensi politik, perhitungan politik. Jadi ini yang perlu dihitung, bahwa Arya Wiraraja, saudara-saudara, menerima Raden Wijaya dengan senang hati, malah menyambut, dinaikkan kuda, dihormati. Artinya Arya Wiraraja dengan Raden Wijaya ini sudah bersekongkol dari awal. Tidak bisa buronan nomor 1 terus diterima, terus bisa bekerja sama. Loh, ngapain? Bodoh banget itu seorang politikus yang menerima buronan nomor 1, padahal dia sedang mendapatkan prestasi besar pada Jayakatwang yang sedang berkuasa. Nah, itu kemudian menjadikan Arya Wiraraja berjasa pada Raden Wijaya. Beliau minta pengampunan pada Jayakatwang. Beliau kemudian membela Wijaya dengan menurunkan pasukannya, membabat alas terik, menurunkan dananya, karena tanpa dana juga tidak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi orang-orang Madura, pasukan Madura terus membersihkan terik, mempersiapkan sampai yang namanya memberi nasihat dan turun lapangan ketika penyerangan pasukan Mongol terjadi. Jadi untuk mengalahkan Jayakatwang ini, Arya Wiraraja juga ada satu informasi bahwa Arya Wiraraja mengundang yang namanya Kekaisaran Mongol. Ini yang perlu kita amati, bahwa orang ini memang benar-benar membantu Wijaya. Tidak hanya mulut, tapi ini adalah tindakan secara konsisten. Dan saudara-saudara, ketika Raden Wijaya belum punya apa-apa, Raden Wijaya mau menyerang
Jayakatwang, Arya Wiraraja lah yang menasihati supaya ditunda dulu sampai Mongol tiba. Dan ketika Mongol juga tiba, Arya Wiraraja lagi-lagi menasihati supaya menahan diri, supaya mengirim utusan pada Mongol, pasukan Mongol yang baru datang di Tuban, sehingga ada 14 utusan yang datang. Menurut catatan Cina, berita Cina, ada 14 utusan yang datang untuk meminta bantuan. Dan itu terjadi, akhirnya Mongol bisa mengalahkan Jayakatwang. Setelah Mongol juga mengalahkan Jayakatwang, Arya Wiraraja juga lah yang memberi nasihat pada Raden Wijaya untuk menghabisi Mongol. Tentu dengan trik-trik yang luar biasa. Nanti kita akan paparkan trik-triknya. Tapi ini yang secara umum aja. Sehingga Mongol akhirnya lari terbirit-birit dari tanah Jawa alias Nusantara. Dan satu catatan, lari terbiritnya Mongol dari tanah Jawa atau Nusantara ini menjadi prestasi yang luar biasa. Prestasi yang tidak bisa kita hitung dengan kekuatan-kekuatan yang biasa-biasa saja. Karena perlu diketahui, saudara-saudara, Mongol ini adalah kekuatan terbesar dunia saat itu. Di mana-mana yang namanya Kekhalifan Bani Abbasiyah di Baghdad hancur. Juga kerajaan-kerajaan di Rusia juga dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan Mongol, oleh pasukan-pasukan Mongol. Timur Tengah luluh lantah, Eropa Timur habis. Bahkan dunia di Asia selesai dijajah oleh Mongol. Asia Tenggara cuma yang tidak dijajah satu Jepang, karena waktu itu kekaisaran Jepang diselamatkan oleh angin topan, bukan karena kecanggihan para kaisarnya. Dan yang kedua adalah tanah Jawa atau Nusantara, karena diselamatkan oleh pemikiran dan siasat seorang bernama Arya Wiraraja. Jadi menurut saya kalau dibandingkan, balik kepada diskusi yang awal, ada tokoh bernama Mahapati Gajah Mada dengan segala hormatnya, prestasi penyatuan Nusantara luar biasa. Namun tidak bisa dikesampingkan prestasi besar seorang bernama Banyakwide atau Arya Wiraraja dalam mengalahkan kekuatan internasional bersama Mongol Tartar. Ini mesti juga lebih dihargai, karena saat itu Mongol Tartar kalau sudah mengalahkan wilayah musuh yang tidak tunduk, yang ditundukkan dengan perang, pasti ada genosida seperti di Kekhalifan Baghdad, adanya pembunuhan besar-besaran. Namun Arya Wiraraja mampu mengalahkan kekaisaran Mongol, pasukan Mongol Tartar lari terbirit-birit. Sehingga prestasinya tidak hanya dibilang skala Nusantara, tapi sudah skala internasional. Oleh karena itu, saya berpikir Arya Wiraraja adalah seorang penyelamat Nusantara dari penjajahan Mongol Tartar yang luar biasa bengis, yang luar biasa kejam. Sehingga seorang bernama Banyakwide atau Arya Wiraraja patut untuk menjadi ikon Indonesia di samping seorang bernama Mahapati Gajah Mada. Mungkin itu diskusi kita yang hari ini saya sampaikan. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel yang sudah mengikuti diskusi kita dari awal sampai akhir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera, salam, namo budayo, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Kita berjumpa dalam diskusi tokoh-tokoh Nusantara berikutnya.